Baiklah, mari kita lihat IG Live malam hari ini. Start dari IHSG-nya dulu. Yuk kita lihat dari IHSG-nya dulu yuk. Ya, jadi IHSG masih stagnan, belum ada banyak perubahan. Masih sideways aja antara range 69 sampai 7000. Kayaknya bakalan berakhir breakout atau breakdown sih kalau aku perhatikan dari kondisi makro dan kondisi saat ini. Di akhir tahun ini cenderung akan breakout ya. Jadi lebih cenderung banyak breakoutnya daripada breakdownnya. Tapi nggak usah terlalu dipikir IHSG-nya gimana, karena kalau untuk saham-saham super trader kita bisa liatin yang buat saham-saham second linernya, jadi nggak terlalu ngefek dengan IHSG. Nah, hari ini IHSG tuh bergerak didorong oleh saham apa nih? Salah satunya yang jadi watchlist kita ada Arto. Arto kita ada masuk juga. Nah, di sini Arto ini kelihatan banget dia ada akumulasi berapa hari terakhir dan berpotensi untuk membentuk pattern double bottom. Jadi ini dia bisa naik sampai ke 2423. Kalau naik sampai ke 2423 atau sampai 2430 dia membentuk pattern double bottom seperti ini nih. Dan bahkan bisa kemungkinan bottomnya nambah satu lagi jadi triple bottom gitu ya. Jadi ini Arto ada tanda-tanda dia akan naik dalam jangka pendeknya. Terus selain Arto ini ada Bank Mandiri yang tadi juga naik. Indi, oke, nanti aku bahas, sabar ya. BMRI-nya di sini naik lumayan tinggi, tapi aku justru melihat BMRI ini sudah agak ketinggian sebenarnya, secara valuasi juga udah agak mahal. Dia akan berpotensi untuk turun atau terkoreksi normal, membentuk pattern head and shoulders, menguji kembali supportnya di 5.800. Jadi agak hati-hati di sini, jangan buru-buru untuk beli dulu, gengs. Meskipun fundamentalnya bagus, kalau dikasih diskon ya oke lah ya, kita tunggu diskonnya. Nah, TLKM sendiri di sini juga masih di area-area support. Kalau untuk TLKM, mungkin untuk long term investor boleh nih dilirik buat TLKM-nya, dan kita akan update di MFast. Nah, kemudian ini nih si Indi nih ya, nanti aku akan bahas nih Indinya pastinya ya. Jadi hari ini judulnya apa nih? Aku akan bahas saham-saham batubara ya. Jadi kalau kemarin bicara tentang energi terbarukan, hari ini kita bahas saham batubara yang sudah mulai kembali membara, terutama Indika Energy yang juga masuk watchlist kita. Tadi pagi ada dibahas di morning briefing, tapi nggak sampai tajam banget. Jadi watchlist biasa aja, karena dia base-nya belum ada tanda-tanda akumulasi yang signifikan. Baru hari ini dia lumayan signifikan. Oke. Terus kemudian aku akan review dari aku review dari apa ya? Dari saham batubara. Tapi sebelumnya mau update beberapa hal tentang global dulu ya. Jadi US rate ini kayaknya bakalan udah mulai agak-agak stagnan gitu ya. Jadi investor kali ini sedang menanti rilis suku bunga The Fed Kamis dini hari waktu Indonesia Barat atau Indonesia Timur, Indonesia Tengah, sama aja pokoknya dini hari pagi. Dan proyeksinya suku bunga di bulan September ini diproyeksikan bertahan, jadi nggak naik gitu ya. Jadi ketua dari The Fed sendiri juga menegaskan kembali komitmen Bank Sentral buat mempertahankan kebijakan moneter yang cukup ketat supaya inflasinya tuh bisa menuju ke 2%. Nah, saat ini inflasinya udah makin turun terus untuk inflasi intinya, bukan inflasi tahunan. Ya, jadi ini akan jadi katalis positif untuk sektor perbankan, properti, dan juga sektor teknologi, terutama bank digital ya. Jadi bank digitalnya ada Arto, BBYB, dan BBHI. Saat ini kita nge-watch-nya Arto dulu nih. Oke, sebelum aku move ke saham-saham batubara, bolehlah dikit aku intipin untuk saham bank digital. Ada BBYB dan juga BBHI. Halo Starlight, Haroling All Shop, Talia Tanata, Rifki Aha, halo. Oh ya, ada yang bilang aku di sini udah dari tahun lalu.
Siapa yang di sini udah dari 3 tahun yang lalu? BBYB hari ini naik sangat signifikan sekali volumenya, dia menyusul Arto, jadi kita masukin dia dalam daftar watchlist kita. Ya, jadi BBYB masuk dalam watchlist kita. Potensi dia menyusul Arto. Oke, nah terus kemudian selain BBYB kita mau lihat BBHI nih ya. Oke gengs, kita lihat BBHI. BBHI-nya beberapa hari ini juga menunjukkan ada tanda-tanda akumulasi di 31 Agustus dan juga di 19 September. Ini kita nge-watch juga untuk BBHI-nya. Kalau BBHI biasanya lebih untuk trading jangka pendek. Ini ada yang bilang saya dari 2020, kata Eka Cipta G. Effendi, soalnya Miss bahas saham Indonesia. Apa ya? Mei 1405 udah 3 tahun juga. Farewell, my little girl nanya, apakah BBYB masih bisa dipercaya? Jadi kita ngelihat technical aja gitu ya. Jadi ngelihat technical aja, nggak sampai yang fundamental yang harus gimana-gimana banget gitu. Kalau kita ngelihat Arto juga dia secara fundamental bank-bank digital tuh sebenarnya mirip-mirip semuanya, dan size-nya Arto ini lumayan gede secara kapitalisasinya kan, mau naiknya juga berat. Tapi kalau chart udah berkata ada tanda bullish reversal, kita boleh lirik gitu. Cuman seperti yang aku share di IG live aku kemarin, lebih pilih mana sih saham yang mantul dari retracement uptrend atau saham yang mantul dari downtrendnya. Kita lebih pilih saham mantul dari retracement uptrendnya. Jadi retrace itu turun tapi bekas uptrend gitu. Oke, terus kayu putih caplang dan juga ya di Kodiker. Oke, kita mau bahas sektor batubara seperti yang jadi tema live kita malam hari ini. Jadi yang menarik, harga batubara thermal Indonesia ini naik seiring dengan kembalinya pembelian dari China atau demand dari China. Nah, jadi harga batubara thermal di Indonesia ini kembali menguat setelah China beralih ke pasar impor karena harga batubara domestik di China itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kalau kita bahas tentang batubara thermal yang kalori tinggi di Indonesia, ini di chart harga batubara yang di TradingView tuh nggak ada, jadi nggak ada ya. Jadi intinya sih sebenarnya di sini beberapa emiten batubara diuntungkan, dan penambang Indonesia itu menawarkan batubara thermal 5.200 kilokalori per kilogram dengan harga 87 dolar per metric ton gitu. Yang menurut pedagang yang berbasis di Beijing dibandingkan dengan kesepakatan yang dibuatnya pada harga 82,5 per ton beberapa hari yang lalu, itu masih cukup murah gitu. Ya, jadi batubara thermal di Indonesia masih cukup murah dibandingkan dengan di China gitu ya. Dan juga bukan hanya di Indonesia, tapi di Australia ini juga mengalami kenaikan yang signifikan pada pekan ini gitu. Jadi kalau di Australia diperdagangkan di harga 95 per ton gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bakalan masih naik nggak sih harga batubara thermal ini memasuki musim dingin, ini China masih akan terus gencar mengamankan stok batubara, jadi demand-nya masih akan terus meningkat. Jadi masih besar kemungkinannya harga batubara akan terus naik gitu. Nah, emiten apa yang bakalan diuntungkan dari sentimen ini? Ada yang pertama ADMR ya, dengan porsi ekspor ke China 30%, kemudian ITMG dengan porsi ekspor ke China 36%, berarti yang lebih besar ITMG, baru ADMR, baru setelah itu Adaro dengan porsi ekspor ke China 23%. Yuk kita cus mau lihat 3 emiten ini sebelum nanti kita bahas Indi yang tadi juga meroket. Yuk kita lihat ITMG yang baru aja bagi dividen dengan dividen yieldnya sekitaran 8% dari harga terakhir di 30 ribuan, dan ternyata tidak butuh waktu lama buat dia naik. Nah, jadi ini ITMG dia bakalan sideways konsolidasi dulu, dan ada potensi dia akan lanjut menguat menutup gapnya. Gap tidak harus ditutup, tapi dalam case saham batubara ini ada kemungkinan ditutup karena harga sahamnya bakalan naik. Kemudian selain itu kita akan lihat Adaro dan ADMR yang juga ada kemungkinan terdampak positif dari sentimen ini. Adaro udah naik lumayan signifikan, jadi wait and see dulu aja.
dan ada potensi dia breakout dari 2940. Kalau aku sih masih tetap di PTBA, meskipun PTBA tidak terdampak oleh sentimen tadi ya dari China. PTBA lebih banyak ke domestiknya. Kenapa? Sekali lagi bicara tentang timing gitu. Oke ya, terus kemudian perhatikan ADMR ini juga udah tinggi banget. Di Mtrade ini sempat direkomendasi dari harga 980. Oke. Udah cuan sekitaran 54-56%, kita masih ngehold. Mungkin buat kamu yang ikut Mtrade, aku nggak tahu kamu sempat ikut ADMR atau enggak, di sini boleh dijawab di komen di sini ya. Oke. Ini kata Effendi, tiba-tiba besok muncul news call dinaikkan pajak ekspornya. Waduh gitu. Jadi sentimen negatif nggak apa-apa, tetap akan cuan kok emiten batubaranya. Jadi masih akan tetap bagi dividen juga. Jadi buat kamu para pemburu dividen, buat emiten batubara masih bisa cuan dari dividennya. Dan saham PTBA yang aku beli beberapa waktu lalu karena dividen tuh aku masih ngehold juga gitu. Dan I'm thinking bakalan nambah lagi nggak ya PTBA-nya gitu. Oke. Ikut ADMR tapi telat, kata Florentina. Masih cuan. Aditi HS katanya ikut nih. Ya anyway, ikut nggak ikut, harapan saya kamu juga masih bisa ngikut saham-saham yang lainnya di Mtrade. Jadi based on probability, kalau misalkan main 5 atau 10 saham dengan posisi yang rata semua, pakai sistem kayak gitu mestinya tetap bisa cuan. Oke? Kiki, ADMR cuan 50%. Thank you cuan MIDI dan MBMA hari ini. Thank you our team Mtrade dan juga sistem di Mtrade. Oke, sekarang kita mau lihat Indika Energy yang tadi pagi sebenarnya ada dibahas tapi nggak signifikan sih. Kan pas ditanya Indi gimana, kita cuman bilang ya masuk watchlist lah, sideways aja. Nothing special dengan chartnya Indi sebenarnya tadi pagi sampai akhirnya siang tadi dia breakout dari pattern symmetrical triangle-nya dia. Nah Indi ini sebenarnya sentimen positifnya apa sih? Indi ini dia meraih pinjaman 689 miliar ya untuk pengembangan bisnis electric vehicle. Jadi sebenarnya sentimen positifnya tuh bukan cuman dia dapat pinjaman aja, tapi electric vehicle, story ESG, story green energy, story energi terbarukan, electric vehicle itu sangat-sangat seksi akhir-akhir ini gitu ya. Jadi melalui 3 anak usahanya, PT Solusi Mobilitas Indonesia, Indika Energy Infrastructure dan Electra Motor Group ini udah menandatangani perjanjian dengan investor untuk meningkatkan permodalan, dapat pinjaman 945 juta US dollar atau sekitaran 689 miliar atau 690-an miliar rupiah untuk modal bisnis EV. Dan ini sangat bagus sekali untuk pengembangan fundamental perusahaan, pengembangan bisnisnya ke depan. Nah khususnya untuk merek Alpha One gitu. Jadi bagaimana dengan teknikalnya, bagaimana dengan tren harga sahamnya, masih boleh beli atau enggak nih? Jawab pertanyaannya kan kira-kira kayak gitu ya. Nah kalau di Mtrade kita selalu kasih recommendation to always real time. Jadi tadi kita rekom pas di awal-awal naik dan maksimal di harga 2140. Dapat nggak sih? Yuk kita lihat yuk. Indinya rekomendasi di Mtrade ini dapat nggak sih? Oh ternyata setelah direkomendasi tadi, mari kita lihat latest tadi recommendation. Mari kita lihat ya, latest recommendation. Mari kita lihat. Indi, where is Indi? Jeng, mari kita lihat. Indi. Pencet dulu latestnya. Kok nggak bisa dipencet ya? What's wrong? Latestku kok nggak bisa dipencet ya? Udah market tutup kali ya? Atau kenapa ini? Watchlist bisa, harusnya latestnya bisa sih. Mungkin karena marketnya udah tutup. Ya, jadi tadi sejak di rekom, aku bisa lihat di sini sih. Tadi di rekomnya dari harga 2030 sampai tertinggi 2140. Oke, mari sekarang kita lihat dapat di harga berapa Indinya. Jadi kan ada yang bilang, woi itu nggak dapat tuh harga bawah tuh, jangan dimasukin ke kinerja. Enggak loh, kita nggak masukin ke kinerja. Jadi perhatikan di sini dapat di 2110 sampai 2140. Direkomend dari harga bawah 2030 untuk mengantisipasi retracement, tapi dapatnya di 2110 di sini ya. Jadi kira-kira dapatnya di sinilah Indi ini ya.
Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya tinggal ngehold aja. Kalau udah besok breakout lagi naik ke hari kedua, itu kita nggak mau beli, kecuali dia ada retracement turun-turun sampai ke sekitaran level 2140, 2150-an. Beda-beda dikit, beda-beda tipis, nggak apa-apa. Dan itu pun jika jatuhnya dengan volume transaksi kecil. Kalau misalkan jatuhnya dengan volume transaksi besar, wah itu agak-agak nggak enak chartnya gitu ya. Dan kalau ngelihat pattern kayak gini, ini hari kedua ada kemungkinan dia akan breakout lagi naik sekitaran sampai 2330-an. Kalau misal pun turun, aku berharap turunnya nggak langsung yang begini. Itu nggak bagus chartnya. Kalau misalkan turunnya besok semestinya bagusnya gini doang, dikit turun dikit lagi, retracement. Nah, kayak gini dengan volume transaksi kecil-kecil. Cuman probability lebih besar kemungkinan besok dia akan naik seperti ini, kira-kira begitu ya. Jadi kongret yang udah dapat di batas atas lot mini ora popo Florentina. Jangka menengah juga nggak apa-apa, terutama kalau kamu ikut workshop super trader, bisa daftarnya di mtrade.id/super trader, mtrade.id /super trader. Ini masih super early bird banget. Jadi kapan diadakan? Sekitaran first weekend or second weekend of January 2024 nanti gitu. Ya, jadi untuk workshop super trader, teman-teman yang udah alumni, kamu boleh ngejar harga dengan batas-batas tertentu lebih longgar dibandingkan batas atasnya mtrade. Nah, jadi ini sentimen positifnya dia dapat utangan lagi buat mengembangkan bisnis electric vehicle. Jangka pendek bisa sampai ke 2330-an, jangka menengah bisa sampai ke level 2600 bahkan 2800 seperti chart di sini. Ini ada kemungkinan bisa balik sampai 2800. Jangka menengah berapa lama? Sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, mungkin nggak sampai 6 bulan, kayaknya 3 bulanan aja udah bisa. Dan yang menarik nih ya, aku mau bahas out of topic dari sektor komoditi. Cuman dikit deh, aku masih mau bahas dari sektor energi lagi, kali ini dari energi terbarukan dan juga dari bursa karbon ya. Jadi ada satu emiten yang baru aja melantai di bursa, itu namanya Mutu Agung Lestari Tbk. Nah, Mutu ini sangat lagi story-nya tuh lagi menarik karena dekat-dekat dengan peresmian bursa karbon gitu. Kenapa? Karena dia bakalan berpotensi kecipratan untung dari bursa karbon sebagai perusahaan yang nantinya akan banyak melayani perusahaan untuk mendapatkan validasi dan verifikasi terkait dengan perdagangan karbonnya. Nah, emiten ini udah mempersiapkan diri sejak lama untuk menjadi lembaga validasi dan verifikasi dan gas rumah kaca yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional gitu, dan dia menjadi LVV yang pertama terdaftar di sistem registrasi nasional gitu. Nah, meskipun demikian, dari sejauh ini dari data Kementerian Lingkungan Hidup, Mutu ini belum tercatat sebagai lembaga validasi. Kalau verifikasi udah, tapi validasi belum. Yang tercatat dan diizinkan melakukan verifikasi dan validasi dari PT Superintending Company of Indonesia dan PT TUV North Indonesia yang tidak listing di BEI. Anyway, tetap dia akan mendapatkan sentimen positif dari peresmian bursa karbon ini. Dan secara teknikal gimana? Menarik nggak sih? Ya, jadi menarik nggak sih secara teknikalnya? Kita lagi masih nge-watch si Mutu ini, dan kita sekali lagi kita pasangin ada satu Fibonacci retracement di sini. Dia lagi kena Fibonacci 38,2-nya, dan benar-benar kita lagi watch banget buat swing trading. Bentar ya. Gimana soal brand? Dia mau IPO. Ya, anak usaha dari BRPT ini dia juga diuntungkan dengan tren dari bisnis perdagangan atau bursa karbon dan juga EBT. Kemungkinan bakalan naik, tapi mtrade itu kita nggak trading sama IPO, you know, kita nggak trading sama IPO, jadi
Kalau mau trading itu sesuai dengan profil resiko kamu aja. Halo Johnny Tuwong, halo Pinko Diana, halo Miss M Ilham R. Ayya, kata Ilham setelah lama di saham gara-gara cut loss terus cuan 26% dari apa itu? PGEO. Kamu kalau belajar di super trader nanti bisa lebih senang lagi gitu, karena lebih bebas lagi. Oke, thank you Ilham, gracias. Oke, aku mau bahas AMMN yang banyak ditanyain juga. Udah ngebentuk base belum sih AMMN? Udah aman belum sih? Aman Mineral International TBK yang pastinya kita akan watch ya. Oke, AMMN kita akan watch dan perhatikan di sini untuk AMMN. Ya. Dia lagi kena Fibonacci 23,6, naiknya volumenya lebih kecil daripada bulan kemarin. Aku sih masih nunggu. Sih, kalaupun aku telat ya biarin aja nggak apa-apa, karena ini naiknya sangat signifikan, nggak mungkin dia distribusinya cuman segini. Kalau aku merasa masih akan ada distribusi lain lagi, potensi membentuk double tops atau kayak gini. Jadi wait and see dulu, jangan buru-buru deh dengan AMMN, masih masuk watchlist kita kok. Kita tungguin turunnya dia, sabar ya, sabar. Buat AMMN. Nah, Rinaldo cuan PGEO, sip deh. Rinaldo ini yang sentimen sama poultry ya. Aku mau bahas poultry juga nanti. Oke, ada beberapa watchlist dari M-Trade yang akan dibahas di morning briefing besok. Ya. Aku mau bahas Auto atau Astra Auto Parts. Astra Auto Parts ini sempat menjadi salah satu multi baggernya M-Trade. Dia tuh sempat naik sampai cepehun 100%. Tapi kemudian kita jual waktu itu dengan keuntungan 75-79% aja. Karena kita waktu itu ngelihat koreksinya masih koreksi normal, tapi kok turun terus, akhirnya ya kita jual. Dan kita nunggu sideways-nya dia terjual di tanggal 21 Agustus. Perhatikan direkomendasi beli pada April. Jadi sekitaran 4 bulan ngeholdnya buat auto ini. Dan ketika di trading sebelumnya, ini historical trading auto, ada cut loss 3%. Ini ada cuan kecil-kecil buat yang swing tradingnya. Nah, untuk yang super trader cuannya lebih besar ketika trennya dia jalan. Dan setelah kita tunggu sideways-nya beberapa waktu kemarin, ini 21 Agustus tuh kita jualannya di sini. Jadi sempat mencapai puncak di atas ini. Kita jual 21 Agustus waktu itu, bukan kita jual sih, kita rekomendasi jual. Ini yang menarik, ini ada satu tanda reversal di sini dan breakout dari sideways pendeknya, volumenya juga cukup lumayan. Ya minimal dia bisa sampai ke sekitaran 3550 atau 3600-an dulu deh. Untuk mencapai resisten yang lebih tinggi lagi, kita akan update lagi berikutnya. Nah, Auto atau Astra Auto Parts ini menariknya gimana? Effendi bilang, Miss, dirimu adalah guru sahamku yang pertama. Wah, so sweet banget sih. Semoga menjadi pertama dan satu-satunya, Ci. Karena nggak perlu belajar lagi, dia udah cuan terus. Luar biasa tuh. Oke ya. Auto ini dia produk original equipment manufacturer-nya dia ini mendominasi peningkatan margin dan juga total pendapatannya dia naik 9,3% secara year on year. Pendapatan divisi manufaktur naik 14% year on year. Terus penjualan spare part untuk kendaraan roda 2 dan spare part kendaraan roda 4 ini juga mengalami pertumbuhan masing-masing 42,5% dan 6,5%. Jadi marketnya masih gede di spare part roda 2-nya ya dong. Masyarakat yang duitnya dikit, mampunya beli motor lebih banyak daripada yang mampu beli mobil gitu. Oke, nah jadi
Auto sendiri ini masih menarik karena secara posisi keuangannya tuh masih oke, dan posisi merek Astra Auto Parts tuh masih kuat juga, dan secara teknikal juga di sini masih cukup menarik. Aku tuh justru suka saham kalau dia nggak naik terus kayak gini. Jadi ini ada sideways-nya. Di sini dia ada sideways-nya membangun satu fondasi. Kalau dia malah naik terus kayak gitu tuh kita justru malah harus berhati-hati. Nah, di sini kayaknya ada nih member Mtrade yang waktu itu jualan auto nggak jualan semuanya, ada dijual, dia cuma jual dikit doang gitu, nungguin pantulannya lagi. Ya karena cuan udah banyak, kata dia nothing tulus. Nah ini naik lagi. Kalau kayak gitu di hold terus, lama-lama bisa jadi investasi. Anyway, yang penting judulnya cuan. Aku mau nge-review saham apa ya? Coba aku intip di sini. Timah Tins, ini dia ada pantulan jangka pendek, tapi kemarin abis jatuhnya tuh agak-agak hancur, lumayan volumenya gede. Jadi wait and see dulu. Story hilirisasi bisa menjadi buffer bagi Tins di tengah kebijakan larangan ekspor timah mentah. Jadi sebenarnya masih ada sentimen positifnya dikit dari hilirisasi. Aku coba mau ngintip random stocks dari Kalbe Pharma. Ini ada potensi untuk mengalami sideways dan breakout lagi. Story-nya cuman dia belanja modalnya lumayan gede, sekitaran 400 miliar. Jadi ada pengembangan di situ. Tins aku udah bahas. Terus UNTR, ada yang nanya UNTR breakout, abis breakout jadi kita nge-hold aja dulu. Ini bagus juga, ini cakep nih UNTR. Dia sideways-nya lumayan lama di sini. Oke ya, jadi sideways-nya lumayan lama di sini. Ini cakep nih. Oke. Nah, terus ini ada yang ngomongin dari UNTR jadi UNVR deh. Kayaknya nyambung sebenarnya. UNVR, Unilever ini sebenarnya kalau aku ngomong secara valuasi dibandingkan, bukan valuasi sektoral, tapi valuasi dibandingkan dengan historicalnya di masa lalu. Wah, ini dibandingkan historicalnya ini sangat terdiskon sekali, karena memang beberapa waktu kemarin tuh lumayan mahal banget. Dan ini sama dengan harganya dia saat ini tuh sama dengan di Desember 2011. Jadi sebenarnya kalau tadi ada yang bilang, aku ngumpulin Unilever nggak dijual, aku ngumpulin Unilever nggak dijual. Kalau kamu kelebihan duit boleh sih masuk di sini. Ini naiknya bakalan slow banget, tapi jangan mupek kepengen dengan saham-saham super trader bandingin sama super trader, pasti kalah cepat gitu. Karena super trader tuh kita benar-benar memperhatikan momentumnya pas mau breakout. Jujur, aku sendiri memperhatikan saham-saham investingku, beberapa saham investing, seperti contohnya Sido Muncul dan juga saham-saham di sektor properti. Aku tuh gemes, aku lihat saham properti yang di investingku yang belum jalan, itu properti sebenarnya kemarin udah cuan, tapi jadi kayak sideways lagi di portfolio investingku. Terus Sido Muncul, jujur kata Sido Munculku agak-agak merah dikit juga nih. Nah kemudian yang ketiga tuh poultry. Tiga ini belum jalan gitu loh. Tiga ini belum jalan kalau buat investing. Gemes nggak? Jujur aku belakangan ada gemesnya, karena sebenarnya kalau duit itu aku taruh di saham super trader itu bisa jalan lebih cepat. Karena aku ada dua portfolio ya, ada portfolio investingnya dan untuk portfolio saham super trader gitu loh. Jadi aku mikir ini tuh kayaknya kalau aku taruh di saham super trader secara likuiditas masih bisa aku bagi-bagi beberapa saham, ini cuannya lebih banyak gitu. Tapi ya itu dia tantangan investor. Ketika kamu bingung apakah harus ngehold atau enggak, tergoda dengan strategi trading, nah disitulah Mvest membantumu gitu ya. Jadi intinya sebenarnya investing itu bagus dalam jangka panjang. Si beberapa trader mungkin akan mikir, waduh gila ya cuan kamu banyak ya, INKP TKIM udah mulai berbunga. Kalau udah kayak gitu, udah untungku sekitaran 60%-an ada. Kalau udah kayak gitu, nggak usah orang lain, diri sendiri pun pasti mikir, gila tau gitu aku dulu beli banyak kan gitu ya. Tapi pas
masih di bawah pas masih fluktuatif. Contoh kata seperti kayak Sido muncul, kayak Java, Cepin. Sekarang kan belum berbunga, properti juga belum berbunga investasiku. Ini aku malas masukin banyak, kayak aku yaudahlah duitnya aku pakai buat super trader aja. Coba nanti udah berbunga banyak, udah cuan-cuan banyak, nyesel nggak beli banyak kan di situ. Maka dari itu sangat penting sekali buat kita ketika investasi saham ataupun trading saham, jangan pakai perasaan. Pas lagi confident masuk banyak, biasanya malah nyangkut di pucuk, dan pas lagi nggak confident nggak beli atau masuk sedikit aja. Kalau untuk invest, kita pembagian porsi duitnya itu berdasarkan kapitalisasi dan juga berdasarkan fundamental perusahaan, likuiditas perusahaan. Sedangkan kalau untuk trading, untuk jangka menengah kita samain semuanya, sama semuanya. Ada 93 Setiawan, kertas-kertasan trennya bakalan masih akan cukup bagus, valuasi juga masih murah, tapi kita membandingkan selalu dengan teknikal juga. Jadi kalau kamu mau jangka panjang, sekarang kayaknya lebih ke properti atau ke poultry sih, karena jangka panjang tuh justru kita belinya pas dia turun, pas di bawah, bukan pas naik gitu. Oke, apakah bank-bank digital sudah mulai bangun, Miss? Tanya Amang. Harapan sudah mulai bangun, dan di awal banget tadi aku udah bahas ada Arto dan juga ada BBYB, ada BBHI yang menjadi watchlist kita gitu. Keluar dari IG Live terus join lagi, Mang, kenapa? Suaranya mati ya. PTBA masih masuk watchlist kita, dan juga NJKL trennya juga masih cukup bagus. TLKM aku udah bahas tadi, masih di bawah untuk investor. Oke deh, boleh kalau misalkan mau masuk ke situ. INKP TKIN tadi aku udah bahas kilas juga. BRPT ini storynya cakep banget, tapi Mtrade udah tinggal ngehold aja. Jadi BRPT ini dia karena anak usahanya dia kan mau IPO kan ya. Jadi ada geothermal story ini wait, ini monthly chart. Mari kita lihat daily chart. Nah, ini aku ada bahas di morning briefing tadi pagi. BRPT ini di 2017 tuh sempat naiknya luar biasa signifikan. Ini sampai 200% ya dari breakout sini. Ini kan monthly chart ya. Ini sampai sekitaran 200%, bahkan kalau dibablasin sampai 2018 growth-nya tuh 500%-an. Terus kemudian perhatikan berikutnya di Oktober ini ada naik 172%, dan di 2019 ada naik sekitaran 70%-an. Jadi kalau aku perhatikan BRPT ini biasanya investornya yang narik BRPT atau yang interested di BRPT ini naiknya tuh kayak mereka tuh kayaknya duitnya banyak deh. Nariknya tuh kenceng gitu loh. Kenceng, jadi bukan cuman kenceng tapi sustainable. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini di daily chartnya BRPT ini Mtrade udah ada rekom dari 840. Ini kalau dilihat 780 sampai 840. Mari kita lihat dapatnya di harga berapa BRPT. Oke ya, 70%-an. 830 sampai 840-an waktu itu, jadi agak-agak sempit emang. Tapi kalau kamu di alumni super trader, sebenarnya kamu mau ngejar pun juga boleh, ngejar hari kedua juga boleh, karena kamu udah tahu strateginya dan tahu resikonya. Nah, jadi nggak harus kayak saklek banget di angkanya Mtrade gitu. Nah, jadi perhatikan di sini ini BRPT gimana dalam jangka pendek. Ini udah rawan banget profit taking. Jadi ya wait and see dulu aja. Perkiraan petanya bakalan gimana. Ini profit taking jangka pendek dikit doang. Biasanya kalau udah naik kenceng gini, ini dia bakalan naik lagi cuit gitu. Terus abis itu udah abis trennya. Nah, jadi pulang lagi ya. Ini profit taking jangka pendek. Ini paling turun dikit doang. Abis itu bisa naik kenceng. Abis itu udah tinggal hold aja gitu. Jadi bukan waktunya buat beli. Oke deh, kira-kira itu aja yang aku mau share buat kalian semuanya. Dan jangan lupa teman-teman join Mtrade kalau kamu mau dapat rekomendasi secara real time dan belajar di workshop Super Trader. Kalau kamu mau jadi trader profesional Januari nanti, sekarang masih super early bird. URL-nya ada di mtrade.id/supertrader. Mutu udah disenggol belum? Udah dong di awal tadi ya. Dan teman-teman, malam hari ini aku ada kasih
Kode promo untuk teman-teman yang mau belajar investasi saham buat pemula, dan ajak teman-temanmu yang mau investasi saham untuk pemula di mtrade.id/mvestart dengan kode promo 19 Sep hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa gosok gigi terus tidur. Wes, nggak usah mikirin saham terus. Dadah, good night. Thank you so much. Thank you, Peina.